Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Jasmine Luai dari kelas 1C PGMI UIN Jakarta. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang hubungan antar ekosistem. Manusia merupakan komponen biotik lingkungan yang memiliki daya pikir dan daya nalar tertinggi dibandingkan makhluk lainnya. Di sini jelas terlihat bahwa manusia merupakan komponen biotik lingkungan yang aktif. Hal ini disebabkan manusia dapat secara aktif mengelola dan mengubah ekosistem sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Nah, kalau ngomongin ekosistem, gak lengkap dong kalau kita nggak ngebahas tentang komponen-komponennya. Yuk simak videonya. Komponen ekosistem berdasarkan susunan dan fungsinya tersusun dari beberapa komponen, yaitu komponen autotrof, ialah organisme yang mampu menyediakan atau mensintesiskan makanan sendiri yang berupa bahan organik dari bahan anorganik dengan bantuan energi seperti matahari dan kimia. Komponen autotrof berfungsi sebagai produsen, contohnya tumbuhan-tumbuhan hijau. Selanjutnya ada komponen heterotrof. Komponen heterotrof ialah organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai makanan dan bahan tersebut disediakan oleh organisme lain. Contohnya adalah manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Selanjutnya ada komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem berupa benda tak hidup yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Contohnya cahaya matahari, udara, suhu, air, dan tanah. Komponen biotik adalah komponen ekosistem berupa proses di dalam tubuh, terutama bagi tumbuhan. Nah, berdasarkan peranannya di dalam ekosistem, komponen biotik dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen berperan sebagai sumber makanan. Lalu ada konsumen. Konsumen dibagi lagi menjadi 3, ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, contohnya kerbau, domba, kambing, kelinci, sapi, dan lain sebagainya. Karnivora adalah makhluk hidup yang memakan daging makhluk hidup yang lainnya. Dengan kata lain, karnivora adalah konsumen tingkat kedua. Contoh hewan yang termasuk karnivora ada singa, harimau, buaya, dan lain sebagainya. Omnivora, makhluk hidup yang memakan tumbuhan dan daging makhluk hidup. Contohnya babi dan itik. Selanjutnya ada pengurai. Pengurai atau dekomposer adalah organisme atau makhluk hidup yang berfungsi menguraikan sampah atau sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Contohnya bakteri dan jamur-jamur saprofit. Rantai makanan. Dalam suatu ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan dalam satu garis lurus yang disebut rantai makanan. Ada beberapa macam rantai makanan ditinjau dari komponen yang menduduki tingkat trofinya, yaitu sebagai berikut. Pertama ada rantai makanan perumput. Ini terjadi jika kedudukan tingkat trofi pertamanya ditempati oleh produsen. Contohnya padi dilanjutkan oleh tikus, ular, elang, dan pengurai. Selanjutnya ada rantai makanan detritus. Ini terjadi jika kedudukan tingkat trofi pertamanya ditempati oleh detritus. Contohnya kayu lapuk, lalu dilanjutkan rayap, ayam, dan elang. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan rantai-rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain dengan sedemikian rupa sehingga membentuk seperti jaring-jaring. Jaring-jaring makanan terjadi karena setiap jenis makhluk hidup tidak hanya memakan atau dimakan oleh satu jenis makhluk hidup lainnya. Selanjutnya ada piramida energi. Piramida energi adalah model yang menunjukkan aliran energi dari suatu trofik atau memberi makanan dari level ke level berikutnya dalam suatu ekosistem. Piramida dibagi menjadi tingkat trofik yang mirip dengan rantai makanan. Di dasar piramida adalah produsen, organisme autotrof yang membuat makanan mereka sendiri dari zat anorganik. Kemudian konsumen primer adalah organisme yang mengkonsumsi produsen. Kemudian ada konsumen sekunder, ialah karnivora yang memakan konsumen primer. Selanjutnya ada konsumen tersier, ialah karnivora yang memakan konsumen sekunder.
Selanjutnya ada siklus energi, merupakan perpindahan zat dari tempat satu ke tempat lainnya yang akhirnya akan kembali ke tempat zat itu berasal. Pada siklus ini lebih ditekankan pada perputaran energi yang terjadi antara komponen ekosistem. Siklus energi ini diawali dari energi matahari yang ditangkap oleh produsen, kemudian terus berputar tiada henti pada konsumen dan semua komponen ekosistem. Contoh, pada proses fotosintesis, energi cahaya matahari ditangkap oleh tumbuhan dan diubah menjadi energi kimia atau makanan yang disimpan di dalam tubuh tumbuhan. Nah, sekian dulu penjelasan tentang hubungan antar ekosistem yang saya jelaskan. Thank you for watching and bye.